Dan engkau akan membalas masing-masing individu selaras dengan amalnya serta sesuai dengan kebaikan atau keburukan yang dilakukannya di dunia. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka, ayat 10. Keadaan mereka adalah sebagai keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu, Allah menyiksa mereka lantaran dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat berat siksanya, ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah, mendustakan para rasulnya, dan menyalahi kitabnya, tidak berguna sedikit pun harta dan anak-anak mereka untuk menolak siksa Allah. Mereka itu adalah bahan bakar api neraka, dan kayu bakarnya yang dinyalakan. Ayat ini seperti ayat, sesungguhnya kamu dan perkara selain Allah yang kamu sembah merupakan bahan bakar jahanam. Ibnu Mardawi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ummul Fadl, sesungguhnya Rasulullah menginap 1 malam di Mekah. Lalu beliau bertanya, apakah saya sudah menyampaikan risalah? Beliau mengatakannya 3 kali. Kemudian Umar bin Khattab yang ikut menginap di Mekah berkata, tentu saja sudah. Engkau telah bersungguh-sungguh, berjuang, dan memberikan nasihat, maka bersabarlah. Nabi bersabda, sungguh keimanan akan menang sehingga kekafiran tertolak ke sarangnya dan niscaya para penyelam akan menyelam membawa Islam. Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa di mana mereka dapat membaca Al-Quran. Mereka membaca dan mengajarkannya. Lalu mereka mengatakan, sungguh kami telah membaca dan mengajarkannya. Siapakah di antara orang ini yang lebih baik dari kita? Sebenarnya pada diri mereka tidak ada kebaikan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Nabi menjawab, mereka dari golongan kamu juga, namun mereka merupakan suluh neraka. Firman Allah, seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, yakni seperti perbuatan terhadap para pengikut Fir'aun. Maksudnya bahwa tidaklah berguna bagi kaum kafir harta dan anak-anak mereka, bahkan mereka akan dibinasakan dan diazab seperti yang berlaku terhadap para pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelumnya yang mendustakan ayat-ayat Allah dan hujah-hujahnya yang dibawa oleh para rasul. Dan Allah sangat berat siksanya, maksudnya sangat berat hukuman yang Allah timpakan atas mereka dan sangat pedih azabnya. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak azabnya. Dia yang mengerjakan apa yang dikehendakinya, yang mengalahkan segala perkara, tidak ada Tuhan melainkan Dia, dan tiada Rab kecuali Dia. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan akan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan itulah tempat yang paling buruk, ayat 12. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada 2 golongan yang telah bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan yang lainnya kafir yang dengan mata kepala melihat, seakan-akan orang-orang muslim 2 kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Ayat 13. Muhammad bin Ishaq menceritakan, setelah pelaku perang Badar menerima musibah, dan Rasulullah pun kembali ke Madinah, maka kaum Yahudi berkumpul, lalu beliau bersabda, hai kaum Yahudi, masuk Islamlah sebelum Allah menimpakan kepada kalian sesuatu yang telah ditimpakan kepada kaum Quraisy. Mereka berkata, hai Muhammad, kamu jangan tertipu oleh dirimu sendiri karena kamu telah berhasil mengalahkan segolongan kaum Quraisy karena mereka orang bodoh dan tidak tahu perang. Demi Allah, jika kamu memerangi kami, maka kamu akan tahu bahwa kami manusia yang tangguh, dan kamu tidak pantas menjadi seperti kami. Maka Allah berisi yang tangguh kepada orang-orang kafir, kamu akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan itulah tempat yang paling buruk. Benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Yakni,
Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang kafir, kalian akan dikalahkan di dunia dan akan digiring pada hari kiamat ke neraka jahanam yang merupakan tempat paling buruk. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya sudah ada bagi kamu suatu ayat, yakni suatu pelajaran, pada dua golongan yang bertempur, segolongan berperang di jalan Allah dan yang lainnya kafir. Dalam peristiwa Badar, kaum musyrik melihat jumlah kaum muslim itu 2 kali lipat dari jumlah mereka. Itulah maksud firman Allah, yang melihat dengan mata kepalanya sendiri jumlah kelompok lain itu 2 kali lipat dari jumlah mereka. Hal itu sebab kemenangan kaum muslim atas mereka. Demikianlah menurut keterangan yang diceritakan oleh Ibnu Jarir dari beberapa ulama. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Urwah bin Zubair, tatkala Rasulullah menanyai budak hitam dari Bani Hajjaj mengenai jumlah kaum Quraisy, maka dia mengatakan, banyak. Nabi bertanya, mereka menyembelih unta berapa ekor pada setiap harinya? Dia menjawab, kadang-kadang 9 dan terkadang 10. Maka Nabi bersabda, jumlah mereka antara 900 hingga 1000 orang. Yang jelas bahwa Allah Ta'ala menjadikan jumlah kaum musyrik itu sedikit dalam pandangan kaum muslim, dan menyedikitkan jumlah kaum muslim dalam pandangan kaum musyrik. Hal itu agar masing-masing pihak tampil menyerang. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala, dan ketika Allah menampakkan mereka kepada kamu sekalian, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit pada penglihatan matamu dan kamu ditampakkannya berjumlah sedikit pada penglihatan mata mereka. Surat Al-Anfal, ayat 44, setelah 2 pasukan berhadapan, maka kaum muslim melihat kaum musyrik itu sedikit. Abu Ishaq menceritakan dari Abdullah bin Mas'ud, mereka dijadikan sedikit dalam pandangan kami sehingga aku berkata kepada orang yang ada di sampingku, menurutmu jumlah mereka hanya 70 orang, bukan? Orang itu menjawab, saya lihat mereka berjumlah 100 orang. Abdullah bin Mas'ud berkata, maka kami berhasil menawan salah seorang di antara mereka, maka mereka bertanya, berapa jumlah pasukanmu? Dia menjawab 1000 orang, sedangkan kaum musyrik melihat jumlah kaum mukmin itu 2 kali lipat dari jumlah mereka. Hal ini untuk menimbulkan rasa takut, miris, khawatir, dan guncang dalam hati mereka. Itulah maksud firman Allah Ta'ala, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, jumlah kaum muslim itu 2 kali lipat dari jumlah mereka. Yakni kaum musyrik melihat kaum muslim itu sebanyak 2000 orang. Oleh karena itu, Allah berfirman, dengan bantuannya terhadap orang yang dikehendakinya. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang bermata hati, yakni Allah memuliakan kaum mukmin dan menghinakan kaum kafir. Pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang bermata hati dan memiliki pemahaman yang dengan pemahaman itulah dia beroleh petunjuk dalam menuju hukum Allah, perbuatannya, dan takdirnya untuk menolong kaum mukmin dalam kehidupan dunia ini dan pada saat para saksi ditampilkan. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini berupa wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ayat 14. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan dan keridaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, ayat 15. Allah Ta'ala memberitahukan berbagai jenis kelezatan yang dijadikan indah bagi manusia dalam kehidupan dunia, yaitu wanita dan anak-anak. Allah memulai dengan wanita karena ia merupakan fitnah paling berat. Dalam kitab Sahih ditegaskan bahwa Rasulullah bersabda, tiada aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita.
Jika keinginan terhadap wanita itu ditujukan untuk menjaga kesucian dan memperoleh anak yang banyak, maka hal demikian bahkan diharapkan, disukai, dan disunnahkan. Rasulullah bersabda, dunia merupakan harta benda, dan harta benda yang paling baik ialah wanita yang salehah. Jika dipandang, ia menyenangkannya, jika disuruh ia taat, jika ditinggal pergi ia menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya. Nabi bersabda, kawinilah wanita yang mencintai kamu dan mampu beranak, subur, karena aku akan membanggakan kamu sebagai umat terbanyak pada hari kiamat. Demikian pula dengan harta kekayaan. Kadang ia ditujukan untuk kemegahan dan kesombongan. Hal demikian dicela. Dan kadang-kadang harta pun ditujukan untuk diinfakkan kepada karib kerabat, sarana silaturahmi, dan untuk berbagai tujuan baik lainnya. Harta demikian dipuji dan disanjung secara syara. Para mufasir berikhtilaf, artinya berbeda pendapat, mengenai kadar gintar. Namun, singkatnya kintar berarti harta yang banyak. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Anas dari Rasulullah berkaitan dengan kata kintar. Katanya, harta senilai 1000 dinar. Cinta kepada kuda dapat dibagi 3. Pertama, cinta kepada kuda untuk digunakan dalam berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berniat demikian, maka ia diberi pahala. Kedua, kuda untuk tujuan kebanggaan dan kemegahan bagi umat Islam. Orang yang memilikinya berdosa, namun muslim lainnya tidak. Dan ketiga, memelihara kuda untuk tujuan pemeliharaan dan pemilikan keturunannya, dan dalam melakukannya ia tidak melupakan hak Allah yang ada pada kuda. Kecintaan demikian dapat menutupi aib pemiliknya. Hal ini insya Allah akan dibahas dalam penafsiran ayat, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, Surat Al-Anfal, ayat 60. Maksud kuda musawamah ialah yang digembalakan. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud ialah kuda yang pada dahinya atau pergelangan kakinya ada warna putih. Dan ada pula pendapat lainnya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Suaid bin Hubairah, dari Nabi, sebaik-baik harta seseorang ialah kuda atau keledai yang banyak beranak dan pohon kurma unggul yang berbuah lebat, hadis Ahmad. Firman Allah, binatang ternak, seperti unta, sapi, dan kambing. Dan sawah ladang, yakni tanah yang digunakan untuk bercocok tanam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, itulah kesenangan kehidupan dunia, yakni sesungguhnya ini merupakan kembang kehidupan dunia dan keindahannya yang fana dan cepat sirna. Dan pada sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni tempat kembali dan pahala yang baik. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Umar bin Khattab demikian, setelah ayat, dijadikan indah bagi manusia kecintaan kepada yang diinginkan, ini turun, Umar berkata, ya Tuhanku, tangguhkan keindahannya bagi kami. Maka diturunkanlah ayat, katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Katakanlah, hai Muhammad, kepada manusia, aku akan memberitahukan kepadamu perkara yang lebih baik daripada yang dijadikan indah bagi manusia dalam kehidupan dunia ini berupa kenikmatan yang pasti cepat sirna. Kemudian Allah memberitahukan, bagi orang-orang yang bertakwa, pada sisi Tuhannya ada surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, yakni berbagai sisi surga dan sudutnya mengalir banyak sungai yang berisi bermacam-macam jenis minuman, seperti madu, susu, hamar, air segar, dan sebagainya yang belum dilihat mata, didengar telinga, dan belum pernah terpikirkan keadaannya oleh seorang manusia pun. Sedang mereka kekal di dalamnya, yakni menetap di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan istri-istri yang disucikan, dari kotoran, haid, dan nifas. Dan keridaan Allah. Maksudnya, keridaan Allah menyelimuti mereka. Sesudah itu, dia tidak akan murka lagi kepada mereka untuk selamanya. Hal ini seperti firman Allah, dan keridaan Allah itu lebih besar, nilainya daripada kenikmatan abadi yang diberikan kepada mereka.
Kemudian Allah berfirman, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Artinya, setiap individu diberi bagian yang sesuai dengan haknya masing-masing. Yaitu, orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari siksa neraka." Ayat 16. Yaitu, orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah, dan yang memohon ampunan pada waktu sahur. Ayat 17. Allah yang Maha Suci lagi Maha Agung menyifati hamba-hambanya yang bertakwa, dan Dia menjanjikan kepada mereka pahala yang banyak. Allah berfirman, orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman kepadamu, kitabmu, dan Rasul-Mu, maka ampunilah dosa-dosa kami, melalui keimanan kami kepadamu dan kepada hukum yang telah Kau syariatkan kepada kami. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan keteledoran kami, melalui karunia dan rahmat-Mu. Dan lindungilah kami dari azab neraka." Orang-orang yang sabar, dalam melakukan berbagai ketaatan dan meninggalkan keharaman, yang benar, pengakuan keimanannya, yang taat, tunduk, dan patuh, yang menginfakkan sebagian hartanya dalam berbagai lapangan yang diperintahkan, seperti memberi kepada famili dan menolong orang yang sedang membutuhkan, dan yang memohon ampunan pada waktu dini hari. Penggalan terakhir menunjukkan keutamaan beristighfar di waktu dini hari. Dalam kitab Sahihain, Musnad, dan Sunan ditegaskan dari sejumlah sahabat, bahwasanya Rasulullah bersabda, Allah yang Maha Suci lagi Maha Agung turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, adakah yang meminta akan kuberi, adakah yang berdoa akan kukabulkan? Dan adakah yang beristighfar akan kuampuni? Hadis Bukhari dan Muslim. Pada suatu malam, Abdullah bin Umar sholat. Dia bertanya kepada Nafi, apakah waktu sahur telah tiba? Jika Nafi mengiyakannya maka Ibnu Umar pun tampil berdoa dan memohon ampun hingga datang waktu subuh. Demikian menurut Ibnu Abi Hatim. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hatib, dia berkata, pada waktu sahur, saya mendengar seseorang berdoa di pojok masjid, demikian, ya Rabbi, engkau menyuruhku, maka aku pun menaatimu. Inilah waktu sahur, maka ampunilah aku. Kemudian aku meliriknya, ternyata dia adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mardawi meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, apabila kami sholat malam maka kami diperintahkan untuk beristighfar sebanyak 70 kali di akhir waktu sahur. Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan melainkan Dia. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakannya. Dia yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 18. Sesungguhnya agama pada sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang diberi Alkitab kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan, lantaran kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang kafir kepada ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Ayat 19. Kemudian jika mereka mendebatmu, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah, demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Apabila mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan. Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, ayat 20. Allah Ta'ala telah mempersaksikan, menyatakan, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dia adalah saksi yang paling jujur dan adil serta penutur yang paling benar. Bahwa tiada Tuhan melainkan Dia, dan hanya Dia sendirilah yang menjadi Tuhan atas seluruh makhluk. Allah berfirman, namun Allah mempersaksikan apa yang telah diturunkan kepadamu. Kemudian Allah menyertakan kesaksian para malaikat dan orang-orang berilmu dengan kesaksiannya.
Dia berfirman, para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga mempersaksikan. Ini merupakan keistimewaan yang besar yang diberikan kepada para ulama dalam segi ini. Dia yang menegakkan keadilan, demikian pula dalam segala hal lainnya. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, menegaskan penggalan sebelumnya. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Aziz artinya zat yang tidak dapat ditandingi sisi kebijaksanaan perkataan, perbuatan, syariat, dan ketetapannya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Zubair. Dia berkata, ketika Rasulullah membaca ayat, Allah mempersaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Dia, demikian para malaikat mempersaksikan saya mendengar beliau mengatakan, ya Tuhanku, aku pun mempersaksikan. Abu Al-Qasim At-Tabrani meriwayatkan dalam Mujam Al-Kabir dengan sanadnya dari Ghalib Al-Qathan, dia berkata, saya datang ke Kufah untuk urusan dagang. Saya menginap dengan Amasi. Pada malam hari, tatkala saya hendak turun, Amasi pun bangkit kemudian sholat malam. Dia membaca ayat dan sampai pada, Allah mempersaksikan, hingga ayat, sesungguhnya agama pada sisi Allah ialah Islam. Kemudian dia mengatakan, aku pun bersaksi dengan apa yang dipersaksikan Allah. Aku ingin menitipkan kesaksian ini kepada Allah. Juga aku menitipkan kesaksianku pada sisi Allah bahwa sesungguhnya agama pada sisi Allah ialah Islam sebagai suatu titipan. Amasi mengatakan hal itu beberapa kali. Saya berkata, sungguh aku mendengar sesuatu dalam ayat itu. Ketika pagi tiba, saya menemuinya dan berkata, hai Abu Muhammad, saya mendengar Anda mengulang-ulang ayat itu. Amasi berkata, bukankah kandungannya telah disampaikan kepadamu? Saya menjawab, sudah sebulan saya bersama Anda, namun Anda belum pernah memberitahukannya kepadaku. Amasi berkata, demi Allah, aku tidak akan menceritakannya kepadamu sebelum 1 tahun. Maka aku pun tinggal bersamanya selama 1 tahun. Setelah 1 tahun berlalu, maka saya bertanya, hai Abu Muhammad, setahun telah berlalu. Amasi berkata, Abu Wa'il telah menceritakan kepadaku dari Abdullah. Dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat akan ditampilkan pemilik titipan ayat itu, lalu Allah Azza wa Jalla berkata, hambaku telah berjanji kepadaku, dan aku adalah yang paling berhak memenuhi janji itu. Masuklah ke dalam surga. Firman Allah, sesungguhnya agama pada sisi Allah ialah Islam. Penggalan ini merupakan pemberitahuan dari Allah bahwa tiada agama, menurutnya, yang dapat diterima dari seseorang kecuali agama Islam. Islam merupakan panutan para Rasul dan mereka diutus Allah dengan membawa Islam hingga Allah mengakhiri Rasul dengan Muhammad yang menutup seluruh jalan kepada Allah kecuali melalui arah Muhammad. Barang siapa yang meninggal, setelah diutusnya Muhammad, sedang dia membawa agama yang tidak sejalan dengan syariat Muhammad, maka dia ditolak. Sebagaimana Allah berfirman, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya. Firman Allah, dan tidaklah orang-orang yang diberi Alkitab berikhtilaf, artinya berbeda pendapat, melainkan setelah datang kepada mereka pengetahuan, lantaran kedengkian di antara mereka, yakni bagian yang satu mendengki yang lain, lalu mereka berselisih ihwal kebenaran lantaran mereka saling mendengki dan membenci. Hal itu mendorong mereka untuk menyalahi pihak lain dalam segala ucapan dan perbuatan, meskipun yang disalahi itu benar. Kemudian Allah berfirman, barang siapa yang kafir kepada ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya dalam membalas dan menghisab guna mendustakan dan menghukum disebabkan perbuatan ingkar. Kemudian Allah berfirman, apabila mereka mendebatmu dalam masalah ketauhidan, maka katakanlah, aku telah menyerahkan diriku kepada Allah, demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Yakni, aku telah mengikhlaskan penghambaanku hanya kepada Allah yang esa dan tiada sekutu baginya. Dan orang-orang yang mengikutiku, yakni mengikuti agamaku.
Kemudian Allah berfirman kepada hamba dan Rasul-Nya Muhammad agar menyeru ahli kitab dan kaum musyrik kepada Islam. Dia berfirman, dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi Alkitab dan orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Apabila mereka telah masuk Islam, maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Yakni, kewajiban Allah lah menghisap mereka, dan kepadanyalah mereka kembali. Dialah yang menyesatkan dan menunjukkan orang yang dikehendakinya, serta kepunyaan Allah lah hujah, alasan yang baik. Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, Dia mengetahui siapa yang berhak mendapat hidayah atau kesesatan. Ayat ini dan ayat lain yang sejenis merupakan dalil yang nyata bahwa Muhammad itu diutus bagi seluruh makhluk. Di antara ayat itu ialah, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah bagi kamu semua. Dalam Sahihain dan kitab hadis lainnya banyak ditegaskan macam-macam peristiwa di mana Nabi mengirimkan surat yang mengajak kepada Allah, kepada para raja dan kelompok manusia lainnya, baik Arab atau asing, baik terpelajar maupun awam, sebagai perwujudan atas perintah dakwah. Abdur Razak meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah, dari Nabi, bahwa beliau bersabda, demi yang jiwaku dalam genggamannya, tiada seorang mendengar tentang aku dari umat ini, orang Yahudi atau Nasrani, lalu dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada risalah yang aku diutus untuknya melainkan dia termasuk penghuni neraka. Hadis Abdur Razak. Nabi bersabda, saya diutus kepada kaum kulit merah dan hitam. Beliau bersabda, adalah Nabi diutus khususnya bagi kaumnya dan umumnya bagi seluruh manusia. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Ayat 21. Mereka itulah orang-orang yang lenyap pahala amal-amalnya di dunia dan di akhirat serta mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Ayat 22. Ayat ini merupakan celaan Allah terhadap ahli kitab lantaran dosa-dosa yang mereka lakukan, di antaranya mendustakan ayat-ayat Allah, baik yang dahulu maupun sekarang, yang disampaikan oleh para rasul kepada mereka, disebabkan ketakaburan, keingkaran, dan keengganan untuk mengikuti kebenaran. Di samping itu, mereka pun telah membunuh para nabi tanpa suatu alasan kecuali karena para nabi itu menyeru mereka kepada kebenaran, dan mereka membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Hal itu merupakan puncak kesombongan mereka. Nabi bersabda, kesombongan merupakan ketinggian al-haq dan kerendahan manusia. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Ubaidah al-Jarrah, dia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat? Beliau menjawab, orang yang membunuh Nabi atau membunuh orang yang menyuruh kepada kemakrufan dan melarang dari kemungkaran. Kemudian Rasulullah membaca ayat, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, membunuh para nabi tanpa hak, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Kemudian Rasulullah bersabda, hai Abu Ubaidah, kaum Bani Israel pernah membunuh Nabi sebanyak 43 orang dalam satu saat pada pagi hari. Maka tampillah 170 orang Bani Israel untuk menyuruh para pembunuh kepada kemakrufan dan melarang mereka dan kemungkaran, namun ke-170 orang itu pun dibantai pula pada sore harinya, pada hari itu juga. Mereka itulah kaum yang dikisahkan Allah Azza wa Jalla dalam ayat di atas. Oleh karena itu, Allah membalas mereka dengan kehinaan dan kerendahan di dunia, dan dibalas dengan azab yang hina di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang dihapus amalnya di dunia dan di akhirat serta tidak ada penolong bagi mereka. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian yaitu Alkitab, Taurat? Mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka,
Kemudian sebagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu membelakangi kebenaran. Ayat 23. Hal itu lantaran mereka mengaku, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung. Mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Ayat 24. Bagaimanakah nanti apabila mereka kami kumpulkan pada hari kiamat, yang tidak ada keraguan tentang adanya, dan disempurnakan pada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya sedang mereka tidak dianiaya, dirugikan. Ayat 25. Allah Ta'ala berfirman dengan nada mengingkari kaum Yahudi dan Nasrani yang berpegang teguh kepada anggapan mereka terhadap Taurat dan Injil. Apabila mereka diseru untuk berhukum pada isi kedua kitab itu, yang diantaranya perintah mengikuti Muhammad, maka mereka berpaling. Inilah yang menjadi sasaran pencelaan atas mereka, yaitu karena mereka menyalahi dan mengingkari. Kemudian Allah berfirman, hal itu lantaran mereka mengaku, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung. Maksudnya, mereka berdusta atas nama Allah, mereka beranggapan akan diazab dalam neraka hanya selama 7 hari saja. Penafsiran ayat ini telah dikemukakan dalam surat Al-Baqarah ayat 80. Kemudian Allah berfirman, mereka diperdayakan dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Maksudnya, mereka dikokohkan di dalam kebatilan oleh apa yang telah memperdaya diri mereka sendiri, yaitu bahwa api neraka tidak akan menyentuh mereka kecuali hanya selama beberapa hari. Ini merupakan rekayasa mereka semata-mata. Kemudian Allah mengancam mereka dengan firman-Nya, bagaimanakah nanti apabila mereka kami kumpulkan pada hari yang tidak ada keraguan tentang adanya. Yakni, bagaimanakah kelak kondisi mereka pada hari kiamat di hadapan Allah, sedang mereka adalah orang-orang yang mendustakan para rasul dan nabinya, membunuh mereka, dan membunuh orang-orang yang meluruskan mereka, padahal Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas perbuatan itu. Lalu dia membalasnya pada hari yang keberadaan dan kejadiannya tidak diragukan lagi, dan setiap individu dibalas penuh menurut apa yang telah diupayakannya, sedang mereka tidak dizalimi. Katakanlah, wahai Tuhan yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat 26. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab, batas. Ayat 27. Allah yang maha suci lagi maha tinggi, berfirman, katakanlah, hai Muhammad sambil mengagungkan Tuhanmu, bersyukur, berserah diri, dan bertawakal kepadanya, ya Allah yang memiliki kerajaan. Artinya, Engkau yang mengatur urusan makhlukmu, yang maha mengerjakan apa yang Engkau kehendaki, maka kepunyaan Engkaulah segala kekuasaan. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Yakni, Engkaulah yang memberi dan menolak, bila sesuatu itu Engkau kehendaki, maka hal itu pun terrealisasi dan bila sesuatu itu tidak Kau kehendaki, maka tak akan terjadi. Ayat ini mengandung peringatan dan bimbingan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang telah dikaruniakannya kepada umat ini berupa pengalihan kenabian dari tangan Bani Israel kepada seorang nabi yang berbangsa Arab, suku Quraisy, dan orang Mekah, sebagai penutup seluruh nabi dan rasul, yang diutus kepada manusia dan jin, yang diberi beberapa keistimewaan yang tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi dan rasul sebelumnya dari seluruh golongan manusia di seantero alam. Ini dan yang mengunggulkan agama dan syariat, peraturan agamanya atas agama dan syariat, peraturan nabi lainnya.
Semoga shalawat dan salam Allah tercurah kepada beliau. Demikian pula Allah berikan kenabian kepada orang yang dikehendaki, sebagaimana Allah berfirman, Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Firman Allah Ta'ala, engkau masukkan malam ke dalam siang, engkau masukkan siang ke dalam malam, yakni mengurangi dari yang berwaktu panjang kemudian ditambah kepada yang berwaktu pendek sehingga kedua waktu itu menjadi seimbang. Dia mengurangi waktu yang ini untuk waktu yang itu sehingga keduanya berbeda, namun kemudian menjadi seimbang. Demikianlah kejadian dalam 4 kategori sunnatullah. Firman Allah Ta'ala, engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, yakni engkau mengeluarkan tumbuhan dari biji dan biji dari tanaman, pohon kurma dari biji dan biji dari pohon kurma, mukmin dari kafir dan kafir dari mukmin, ayam dari telur dan telur dari ayam, dan seluruh perkara lainnya yang mengikuti jalur ini. Dan engkau menganugerahkan rezeki kepada orang yang engkau kehendaki tanpa perhitungan, maksudnya engkau memberi kepada orang yang kau kehendaki dan menahan dari orang yang engkau kehendaki selaras dengan tujuan engkau yang baik serta sesuai pula dengan iradat dan kehendakmu. Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi, beliau bersabda, apabila nama Allah yang agung yang terdapat dalam ayat 26 dari surat Ali Imran ini digunakan untuk berdoa, maka akan diijabah. Ayat itu ialah, katakanlah, ya Allah pemilik kerajaan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena siasat, memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri, siksa-Nya. Dan hanya kepada Allah kembalimu, ayat 28. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi melarang kaum mukmin menjadikan kaum kafir sebagai wali dengan sukacita, sementara kaum mukmin sendiri diabaikan. Kemudian Allah mengancam perbuatan demikian melalui firman-Nya, barang siapa yang melakukan hal itu, maka tidak ada sedikit pun pertolongan Allah untuknya, yakni dia benar-benar terbebas dari kaitan dengan Allah. Sebagaimana dia berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah, untuk menyiksamu? Surat An-Nisa, ayat 144. Firman Allah, kecuali karena siasat, memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, yakni kecuali orang yang berada pada suatu daerah dalam suatu waktu, sedang dia merasa takut terhadap kejahatan kaum kafir, maka dia boleh berlindung kepada mereka melalui sikap lahir, namun tidak boleh dengan sikap batin dan niat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Darda, dia berkata, sesungguhnya kami memasang wajah cerah kepada kaum kafir, padahal hati kami mengutuk mereka. Sauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas, perlindungan itu bukan dengan tindakan namun dengan lisan. Riwayat ini didukung oleh firman Allah, barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, maka dia akan mendapat kemurkaan dari Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi, orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. An-Nahl, ayat 106, Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Hasan, dia berkata, perlindungan diri itu hingga hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya, maksudnya dia menakut-nakuti kamu dengan azabnya karena menyalahinya serta menakut-nakuti dengan kekuasaan dan azabnya kepada orang yang berwali kepada musuh-musuhnya dan memusuhi para walinya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali, yakni kepadanya lah tempat kembali dan berpulang agar setiap pelaku dibalas selaras dengan amalnya. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Maimun bin Mahran,
dia berkata, Mu'adz berdiri di tengah-tengah kami. Lalu dia berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku merupakan utusan Rasulullah yang memberitahukan kepadamu bahwa kita akan kembali kepadanya ke surga atau ke nerakanya. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menampakkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ayat 29. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dilakukannya, ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri, siksa-Nya. Dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya, ayat 30. Allah Ta'ala memberitahukan kepada hamba-hambanya bahwa Dia mengetahui apa-apa yang dirahasiakan dan ditampakkan oleh mereka. Tidak ada satu perkara mereka pun yang samar baginya karena pengetahuan Allah itu meliputi mereka semua, dalam segala kondisi dan waktu, baik yang ada di langit maupun di bumi. Tidak ada perkara seberat zarah sekalipun atau yang lebih ringan dari itu yang ada pada keduanya yang tidak diketahuinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, yakni, kekuasaan Allah menembus ke dalam semua itu. Ini merupakan peringatan dari Allah bagi hamba-hambanya agar dia takut dan khawatir kepadanya sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang dimurkainya. Dia Maha mengetahui atas apa yang mereka kerjakan dan Maha Kuasa untuk menangani mereka dengan cara menyiksanya. Apabila Dia memberi mereka tangguh, maka hal itu hanya sebagai perlakuan dari Yang Maha Perkasa lagi Maha menentukan kapan saatnya penyiksaan. Oleh karenanya, setelah itu Dia berfirman, pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya. Maksudnya, pada hari kiamat akan disajikan kepada seorang hamba seluruh amalnya, apakah itu berupa kebaikan maupun keburukan. Jika amal itu buruk maka dia membalasnya dengan keburukan pula. Dia menginginkan andaikan dia dapat terlepas dari Allah dan andaikan ada jarak yang jauh antara dia dan hari kiamat. Kemudian Allah menegaskan dan mengancam, Allah memperingatkan kamu akan dirinya. Yakni, dia menakut-nakuti kamu dengan siksanya. Kemudian dia berfirman untuk memberikan harapan kepada hamba-hambanya supaya mereka tidak berputus asa dalam menggapai rahmat-Nya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya, maksudnya dia menginginkan agar mereka istiqomah berada di jalannya yang lurus serta mengikuti Rasul-Nya yang mulia. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ayat 31. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ayat 32. Ayat yang mulia ini menjatuhkan hukuman kepada orang yang mengaku mencintai Allah sedang dia tidak mengikuti jalan Muhammad sebagai orang yang berdusta dalam pengakuannya itu sebelum dia mengikuti syariat, peraturan agama Muhammad dalam seluruh perbuatan dan perkataannya. Hal ini ditegaskan dalam sahih dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, barang siapa yang melakukan suatu pekerjaan yang tidak sejalan dengan kami, maka ia tertolak. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi, kamu akan memperoleh suatu hasil yang ada di balik tuntutan terhadapmu supaya kamu mencintainya, yaitu kecintaan Dia kepadamu yang lebih besar daripada cinta kamu kepadanya. Para ahli hikmah mengatakan, persoalannya bukan kamu mencintai, namun kamu dicintai. Kemudian Allah berfirman, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yakni, lantaran kamu mengikuti Rasulullah maka kamu memperoleh ampunan dan kasih sayangnya sebagai berkah kerasulannya. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh kepada setiap individu, baik dari kalangan khusus maupun umum, dengan firman-Nya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya.
Jika kamu berpaling, yakni kamu menyalahi perintahnya, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalan Rasul merupakan kekafiran. Allah tidak menyukai orang yang bersifat menyimpang, walaupun dia mengaku dan beranggapan bahwa dirinya itu mencintai Allah dan bertakarub kepadanya, sebelum dia mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, penutup para Rasul Allah, dan Rasul Allah untuk golongan jin dan manusia. Walaupun manusia itu sendiri sebagai Nabi dan Rasul, bahkan jika ada Rasul ulul azmi pada zaman Nabi, sekalipun niscaya mereka harus mengikutinya dan masuk ke dalam tataran ketaatan kepadanya, mengikuti syariat, peraturan agamanya, sebagaimana hal itu akan dijelaskan dalam penafsiran firman Allah. Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian para nabi. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi semua umat, pada masa mereka masing-masing, ayat 33. Sebagai satu keturunan yang sebagiannya, keturunan dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, ayat 34. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia telah memilih beberapa keluarga atas penghuni bumi lainnya. Allah memilih Adam. Dia menciptakannya dengan tangannya, meniupkan kepadanya sebagian dari ruhnya, menjadikan para malaikat bersujud kepadanya, mengajarinya nama-nama setiap benda, menempatkannya di surga, kemudian Dia menurunkannya dari surga. Dalam semua perbuatan terdapat hikmahnya. Allah memilih Nuh sebagai Rasul pertama yang diutus Allah bagi penghuni bumi tatkala manusia mulai menyembah berhala dan syirik kepada Allah. Allah memilih keluarga Ibrahim, yang diantaranya ada junjungan manusia, yaitu Muhammad. Allah juga memilih keluarga Imran. Yang dimaksud Imran di sini ialah ayahanda Maryam binti Imran, dan ibundanya Isa bin Maryam. Isa juga merupakan keturunan Ibrahim, sebagaimana akan dikemukakan kemudian. Ingatlah, ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Ayat 35. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia dengan Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau dari kejahatan setan yang terkutuk." Ayat 36. Istri Imran yang ini merupakan ibunda Maryam. Istri Imran berdoa kepada Allah kiranya Dia menganugerahinya anak perempuan. Allah mengabulkan permohonannya. Imran menggauli istrinya sehingga dia pun hamil. Setelah kehamilannya betul-betul terjadi, sang istri bernazar agar kiranya anak yang dikandungnya itu menjadi orang yang mencurahkan diri untuk beribadah dan berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Maka istri Imran berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu apa yang ada dalam perutku sebagai orang yang mengabdi. Maka terimalah nazarku. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Yakni Maha Mendengar terhadap doaku dan Maha Mengetahui atas niatku, tatkala dia melahirkan anaknya, maka dia berkata, "Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan." Allah lebih mengetahui terhadap apa yang dilahirkan itu, dan anak laki-laki tidaklah sama dengan anak perempuan, baik dalam kekuatan dan ketahanannya dalam beribadah dan berkhidmat kepada Masjidil Aqsa. Dan sesungguhnya aku telah menamainya dengan Maryam. Penggalan ini menunjukkan kebolehan menamai anak pada hari kelahirannya, sebagaimana hal itu terlihat jelas dari zahir ayat, sebab pemberian nama sudah disyariatkan sejak dulu, dan dikisahkan sebagai ketetapan. Oleh karena itu, sunnah menegaskan dalam sabda Rasulullah,
tadi malam putraku lahir, maka kunamai dia dengan nama bapakku, Ibrahim. Ditegaskan pula dalam Sahihain, sesungguhnya Anas bin Malik pergi membawa saudaranya, setelah dilahirkan oleh ibunya, kepada Rasulullah maka beliau memberi makannya dan menamainya dengan nama Abdullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan dari Samurah bin Jundub dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, setiap anak tergadai oleh akikahnya, yang disembelih pada hari ke-7, kemudian dinamai dan dicukur rambutnya.